Pasca berakhirnya pertandingan antara Persela dengan Malut United di Stadion Bumi Wali Tuban, Minggu sore, supporter Persela yang kecewa dengan hasil imbang dengan skor 2-2, mereka turun ke lapangan. Meski turunnya laskar, supporter Persela ini sempat dihalau petugas panitia dan steward, namun kekecewaan laskar Joko Tingkir ini tak terbendung. Sambil membentangkan spanduk, mereka berteriak-teriak di hadapan tim ofisial Persela dan pintu keluar stadion. Di sisi lain, tampak para supporter juga melemparkan flare ke tengah-tengah lapangan. Tampak supporter lain juga sempat ribut dengan steward di tengah lapangan. Aksi ini pun sempat membuat suasana stadion pasca pertandingan sedikit ada ketegangan. Petugas terus bersiaga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pertandingan Liga 2 antara Persela vs Malut United ini pun berakhir dengan skor 2-2, yang membuat Persela gagal berjuang dan melanjutkan klasemen. Pertandingan Persela vs Malut United tersebut merupakan peristiwa yang sangat penting bagi Persela untuk menentukan nasib Persela selanjutnya. Tambahan 3 poin sebenarnya membuka peluang bagi Persela untuk lolos ke babak semifinal. Persela berupaya memenangkan pertandingan agar masih tetap menjaga posisi bisa lolos ke babak semifinal. Di babak pertama, Persela awalnya sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu dari Malut United. Persela akhirnya mampu menyamakan kedudukan via tembakan Ade Jantra dan Aldi Al-Ahya. Head coach Persela, Jajang Nurjaman, mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Hasil imbang tersebut membuat Persela gagal melaju ke babak semifinal sekaligus mematikan langkah Persela untuk lolos ke Liga 1. Janur sapaan Jajang Nurjaman memohon maaf kepada fans Persela karena Persela tidak bisa memenuhi ekspektasi supporter semuanya. Misi Persela sebenarnya lolos ke Liga 1. Namun dengan hasil imbang tersebut, sudah pasti Persela tidak bisa melaju ke babak semifinal. Hasil imbang melawan Malut United membuat Persela saat ini berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup Y ia telah mengoleksi 6 poin dari 5 laga pertandingan. Sementara Malut United berada di posisi kedua dengan mendapatkan 7 poin dan Deltras FC berada di urutan pertama dengan mendapatkan 9 poin. Sejak di awal pertandingan babak pertama, tampak Malut United langsung memimpin laga. Tendangan pertama bola yang masuk gawang Persela dicetak oleh Jose Wilkson. Bola tendangan Wilkson menuju ke sisi kiri gawang Persela yang gagal diantisipasi kiper Persela, Samuel Reimas. Malut United kembali berhasil memasukkan bola ke gawang Persela. Di menit ke-21, Jose Wilkson kembali menjebol gawang pertahanan Persela. Wilkson kembali mencetak gol setelah menerima umpan dari Pramudia Putra Suhardi. Skor menjadi 0-2. Persela akhirnya mampu mencetak gol pada menit 25 setelah melakukan kerja sama dengan Aldi Al-Ahya. Ade Jantra berhasil menendang bola dari dalam kotak penalti, membuat skor 1-2. Perjuangan Persela akhirnya berhasil ketika mampu menyamakan kedudukan di menit 37. Aldi Al-Ahya berhasil menjebol gawang Malut United dengan tendangan keras kaki kiri yang membuat skor 2-2. Yang pertama fokus ya dari konsep kita. Karena saya melihat bahwa di awal-awal itu mereka bisa menjalankan instruksi yang saya mau ya. Tapi lagi-lagi setelah gol itu mereka malah kehilangan konsentrasi. Tapi saya pikir catatan kita untuk laga Suhardi juga tidak hanya defending ya, ada beberapa momen yang harus skor. Tapi tidak terjadi. Jadi saya pikir kita masih ada waktu beberapa hari untuk sebelum lawan Deltras, maka silakan evaluasi finishing, defending maupun transisi saat kita hilang bola gitu. Karena beberapa kali lapangan dia counter kita nggak siap. Saya pikir itu yang kita perbaiki nanti sebelum lawan Deltras. Terima kasih. Hingga babak 2 berakhir tidak ada tambahan gol yang tercipta dari kedua kesebelasan, padahal di babak kedua tensi permainan kedua kesebelasan tampak all out dan cenderung saling serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertandingan hari ini tentunya hasil yang tidak diinginkan oleh Persela ataupun fans Persela, karena dengan hasil seri pada hari ini dan dipastikan kita tidak akan lolos ke babak final. Untuk dalam kesempatan ini kami selaku kepala dan tim mohon maaf kepada fans Persela yang tidak memenuhi ekspektasi supporter semuanya yang tadinya punya misi untuk lolos ke Liga 1, tapi dengan hasil pertandingan ini berpastikan kita bisa melaju. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi dalam semangat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suwarsono, My Netra Channel melaporkan.